Ya, terima kasih Pak Enardo. Mari Bapak Ibu, semua kita akan berdoa menyambut renungan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Pagi hari ini kami berkumpul di embun pagi hari ini ya Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami bersuka cita karena kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, jamah hati kami ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian dan pemahaman akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Paul. Kiranya Tuhan firman-Mu Kau nyatakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan. Ya, Bu Veronica bisa menyiapkan firman Tuhan ya. Bu Veronica nanti membaca Matius 5 ayat 1 sampai 48. Ya, untuk pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 49 ayat 1 sampai 21 dibacakan oleh Ibu Sarina. Selanjutnya Ibu Veronica nanti membaca dari Matius 5 ayat 1 sampai 48. Ya, silakan Bu Sarina. Silakan Bu Sarina. Kan Mazmur 49 ayat 1 sampai dengan 21. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia. Baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegelimangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku.
Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegelimangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Demikian. Ya, lanjut Bu Pero. Matius 5 ayat 1 sampai 48. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat
sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak,
hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Terima kasih Bu Lucy. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Bahagia itu Sederhana. Silakan Pastor Paul. Haleluya, terima kasih Pak Enardo. Agak terlambat karena susah koneksi internetnya, berebut ya, siapa dapat dulu, siapa dia masuk dulu. Oke, kita temanya hari ini bahagia itu sederhana. Saudara ya, ada yang cuma makan rujak, bahagia. Ada yang cuma makan tahu aci, bahagia. Tapi ada yang cuma main congklak, bahagia, main petak umpet, bahagia, cuma nonton film kuno, bahagia. Tapi itu bukan bahagia itu saudara ya, itu gembira. Banyak orang bingung, tidak bisa membedakan antara bahagia dengan gembira. Kalau dibilang berbahagia begitu itu saudara ya, sebenarnya kata berbahagia yang dimaksud itu bukan bahagia suka hore hore aku senang, bukan begitu saudara ya, tetapi sebenarnya lebih ke bahagia tentang selamatlah atau beruntung sekali ya, gitu loh saudara ya. Kamu diberkati ya, kalau dalam bahasa Internet Bible itu kamu diberkatilah ya. Mau jadi berbahagia lah kan, bukan be happy gitu kan, bukan be happy saudara, be happy bukan, tapi apa, blessed are the poor, blessed are the meek, blessed those who hunger, blessed are the merciful. Diberkatilah saudara ya, berbahagialah itu maksudnya diberkatilah. Itu maksudnya. Kalau orang diberkati seperti apa sih? Ya beruntung. Orang kalau diberkati itu jadi beruntung. Jadi kalau kamu mau beruntung itu sederhana. Kalau bahagia yang dimaksud tadi, makan rujak saja bahagia.
Bukan, makan rujak itu gembira. Ya, gembira itu sederhana. Apa saja bisa membuat kamu gembira, maksudnya begitu, saudara. Jadi setuju ya, terminologinya kita sepakat dulu nih. Yang dimaksud adalah berbahagia itu adalah blessed be, atau diberkatilah orang yang ada 9 tadi ya, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang rendah hati, orang yang suci hatinya, dan seterusnya, orang yang haus dan lapar kebenaran, orang yang murah hati, orang yang murni hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dipersekusi karena Yesus Kristus. Diberkati mereka. Bagaimana supaya hidup Anda bisa diberkati, saudara? Jangan berantem. Suami istri jangan berantem. Ya, bertengkar boleh, tapi harus sediakan maaf. Nanti itu diberkati hidupnya. Makanya apa, saudara? Suami istri harus membawa, lagi ya, diurut ya, saudara ya. Suami istri, ini saya ceritanya suami istri terus ya, saudara ya. Coba kita urut ya. Berbahagia suami istri, ya, ayo miskin di hadapan Allah. Apa maksud namanya miskin di hadapan Allah? Ya, miskin di hadapan Allah itu maksudnya kita harus selalu merendahkan diri kepada Tuhan. Jangan sok-sokan kaya, jangan pamer kekayaan, jangan merasa kita ini udah kaya raya, padahal engkau miskin dan telanjang, katanya Wahyu. Ya kan? Padahal engkau merasa dirimu sudah kaya, tapi padahal engkau miskin, melarat dan telanjang. Makanya kita harus disuruh apa, saudara, supaya kita jangan miskin, melarat, telanjang, diakonia. Mengapa suami istri harus berdiakonia bersama-sama? Sebab ketika suami istri itu sepakat, ketika sebuah keluarga itu sepakat menjadi keluarga yang senang berdiakonia, senang bersedekah, maka dia tahu, ya, karena orang yang miskin bagi dunia, ya, adalah orang yang tidak bisa berdiakonia, ya kan? Tapi orang-orang yang miskin, ya, di hadapan Allah, kitalah para punya kerajaan surga. Karena kita mengosongkan diri kita sama seperti Kristus mengosongkan dirinya. Ya, suami istri yang berduka cita karena apa, saudara? Berduka cita karena ketidakadilan, karena ketidakbenaran orang yang dilakukan oleh dunia ini. Ya, bukan marah, bukan menghakimi, tapi berduka cita oleh karena Tuhan, ya, berduka cita karena firman Tuhan tidak dinyatakan, karena banyak orang miskin di sekitar kita, karena banyak orang-orang yang hidupnya tidak layak. Makanya kita berduka cita dan kita ingin selalu menjadi terang, menjadi berkat. Hari ini kita mulai habis kas embun pagi, karena kita pus di Damaris, sekarang kita di embun pagi kas yang mulai habis bis, saudara ya. Ayo, itu kesempatan kita buat mulai menabur, ya, karena kita mau berduka cita oleh karena banyak sekali orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya makanan, ya. Hati kita sedih. Tetapi juga ada orang-orang yang benar-benar berduka cita karena baru kehilangan anaknya, benar-benar berduka cita karena baru ada sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya. Maka Tuhan berjanji, diberkatilah. Tetapi apa, saudara? Ini kan ceritanya kepada siapa saja orang yang berduka cita, ya, akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, maksudnya juga rendah hati, saudara ya. Nah, orang-orang, ya, yang rendah hati, demikian ini ya, ini berasal dari Mazmur 37 ayat 11, saudara ya. Mazmur 37 ayat 11 ini lagi cerita, berbahagialah orang yang rendah hati, yang lembut hatinya, karena
mereka akan memiliki bumi. Oh, suami istri yang saling melembutkan hatinya, ya, yang nggak cekcok mulut tiap hari, saudara, itu berkatnya banyak. Tapi kalau suami istri yang teriak-teriak, neriakin istrinya, suami neriakin istrinya, yakin suaminya bertengkar, maka berkat itu kan jauh dari hidupnya. Bumi itu hal-hal yang jasmania maksudnya ya, saudara ya. Itu hal yang jasmania. Makanya seringkali orang lupa, saudara ya. Lupa dia bertengkar terus setiap hari. Makanya berkat mau datang nggak jadi, saudara. Siapa di sini yang suka bertengkar pagi-pagi bangun udah bertengkar? Siapa yang tiap hari di sini bertengkar? Sebenarnya apa sih yang dipertengkarkan, coba saudara? Sebenarnya apa? Ya, yang apa yang dipertengkarkan? Sehingga kamu begitu sengit, sehingga kamu harus saling berteriak. Sebenarnya nggak ada, ya, nggak ada. Segala sesuatu bisa dan mati. Nggak ada duit bisa bertengkar, banyak duit bisa bertengkar, ya kan? Suami istri kurang seks bisa bertengkar, banyak seks bisa bertengkar. Gara-gara punya anak bertengkar, nggak punya anak bertengkar. Apa saja bisa buat bahan bertengkar. Tapi sebenarnya tidak ada yang perlu dipertengkarkan. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya itu loh maksudnya. Ya, sehingga setiap hari, saudara ya, ketika kita belajar untuk datang kepada Tuhan, saling merendahkan hati, suami istri, saling rendah hati, saudara ya, maka suami istrinya akan diberkati. Berbahagialah, diberkatilah. Ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang-orang yang selalu ingin mendapatkan firman Tuhan yang benar. Seringkali saya sedih, ya, banyak orang-orang Kristen merasa sudah paling Kristen, sudah paling benar dogmanya. Ya, ketika kita lagi cerita firman Tuhan, dia goodbye. Ya, saudara ya. Dia merasa kekeh bahwa dia sudah paling benar. Dia merasa kekeh dia yang sudah paling hebat. Dia merasa kekeh dia, padahal buahnya nggak ada. Nah, apakah orang ini harus dengan kebenaran? Enggak. Balik lagi, kalau Anda lihat apologet TikTok itu ya, merasa paling benar, ya, sekolahnya di mana, sambil ngomel-ngomelin sesama orang Kristen, sama orang Islam tidak beraninya misuhi wong Kristen, sesama orang Kristen. Tapi dia membaca Alkitabnya kentang, baca Alkitabnya ngelotap, matanya si bom-bom, oh ini merem-merem saja. Tapi buahnya tidak ada. Karena dia tidak haus dengan kebenaran, dia haus dengan popularitas. Sama-sama baca Alkitab, saudara. Tapi ada yang berbuah, ada yang tidak. Mengapa? Karena firman Tuhan ditabur, ada di tanah yang gembur, di tanah yang berbatu, termasuk lukar. Ada yang di tanah di pinggir jalan. Suami istri tiap hari dengarkan firman Tuhan, maka keluargamu akan diberkati. Suami istri tiap hari dengarkan firman Tuhan, maka keluargamu akan semakin kuat. Ya, berbahagialah orang yang suci, orang yang murah hatinya. Belajar kita mengampuni. Ya, belajar. Itu tadi cerita di depan tadi ya, orang yang orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang tadi berduka cita. Berbahagia, jangan takut. Semua akan diberkati, jangan takut dalam ceritamu. Tetapi ini orang yang suci hatinya, saudara ya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan selalu setiap hari. Jaga suami istri, jangan sampai tempat tidurmu dipakai untuk seks dengan orang lain. Jangan sampai hidupmu ya dipenuhi dengan perzinahan, seks yang tidak benar. Suami istri, hiduplah dengan benar. Supaya hatimu tetap suci, tetap kudus, maka kamu disebut berbahagia. Ya, Tuhan kamu akan diberkati. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kalau suami istri lagi bertengkar, siapa yang boleh duluan membawa damai? Sekalipun kamu benar. Saya sering kali bilang ya, saudara ya,
sekalipun kamu benar, tidak selalu kamu harus menunjukkan bahwa kamulah yang paling benar. Itu yang namanya kerendahan hati, saudara. Sekalipun kamu benar, oh saya beda Pak, saya tidak urusan, tak tabrak semua Pak. Setahu saya ini, walaupun saya tahu ya, enggak. Walaupun kamu benar, tidak harus selalu kamu menunjukkan bahwa kamu yang paling benar. Seringkali menunjukkan kamu mengalah, justru itulah yang benar. Apalagi kalau itu suami istri. Kalau dalam komunitas mata serah ya, mau bubar mau enggak. Tapi kalau suami istri, sekalipun kamu benar, kamu tidak usah ngotot kamu yang paling benar. Sekalipun kamu benar dan istrimu salah atau suamimu salah, tapi yang paling benar adalah sebuah damaian. Tapi kan salah Pak. Kamu akan lihat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jangan takut kalau hatimu yakin. Jadi tidak harus benar-benaran menang-menangan. Ya. Makanya orang-orang ini akan disebut dengan anak-anak Allah. Suami istri kalau dua-duanya melakukan seperti itu, akibatnya apa, saudara? Aku tahu, benar, kamu salah. Tapi tidak apa-apa, tak turutin dulu. Dosa, Amir benar. Tapi supaya jangan konflik terlalu keras. Maka kalau dua-duanya melakukan hal yang sama, apa yang terjadi, saudara? Maka kerajaan Allah akan turun. Saudara, ada 8 kata berbahagialah, be blessed, semua orang, saudara ya. Diberkatilah semua orang, siapa saja, saudara. Khotbah di bukit ini lagi cerita sebuah hukum universal dengan kedatangan Tuhan Yesus dalam hidupnya dia. Tetapi lihat ayat 10 dan 11. Orang-orang, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara, suami istri, belajar hidup benar, belajar hidup berkenan kepada Tuhan, belajar hidup untuk selalu berdiakonia, saling memaafkan. Karena itu adalah hukum universal. Suami istri yang rendah hati, suami istri yang murah hati, suami istri yang penuh dengan cinta. Ini ceritanya suami istri, saudara. Saya nggak lagi cerita untuk personal, tapi ini suami istri. Karena 2-3 orang sepakat di dalam nama Tuhan. 2-3 orang sepakat melakukan ini, maka Tuhan ada di situ. Dan berbahagialah bahkan ketika kalian lagi difitnah. Berbahagialah bahkan ketika kalian lagi dianiaya. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala hal itu. Maka suami istrinya akan makin kuat. Keluarga ini makin hebat. Ya, keluarga kami bukannya tidak ada fitnah, banyak. Ya, tetapi karena kami solid. Ya, maka berbahagialah ketika kita yakin apa yang kita lakukan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita yakin, maka jangan takut. Saudara, aniayanya rumah tangga itu apa sih? Rumah tangga itu aniaya. Siapa yang menganiaya suami istri? Mertua. Ya, saudara ya. Mertua. Ya, sekalipun kamu benar, kamu nggak usah pamer kamu benar. Siapa yang menganiaya suami istri? Ya kan? Orang ketiga. Kalau kamu tetap suci hatinya, tetap benar. Siapa yang menganiaya suami istri? Siapa lagi saudara yang menganiaya suami istri? Siapa saja yang memfitnah kalian, yang mencoba melemparkan panah api kepada kalian. Kalau kalian tadi, ya bahagia 1 sampai bahagia 8, tiap hari, kamu jangan takut. Sebab semua itu nggak ada yang ujuk-ujuk terjadi. Kamu bikin baik, saudara, kayak saya sama anak kita, tolongin keluarga kita.
dulu ya. Apakah pujian yang kita dapat? Waduh, jebakan maut, jebakan Batman, kita masuk penjara, saya ya. Sampai anak nggak ketemu sama mamahnya 7 tahun, saudara. Karena takut. Ya, bukan karena kita, bukan cuma karena marah, tapi juga karena takut, saudara ya. 7 tahun kita pergi dari rumah. Siapa yang menganiaya kita? Tetapi karena kita yakin kita benar, Tuhan pulihkan ya, saudara ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Makanya jangan takut suami istri kalau kamu solid sepakat. Yang kamu takut adalah ketika kamu sudah sepakat suami istri. Waduh, saudara. Kamu boleh bertengkar, saudara, tapi kamu harus sepakat. Kamu jangan pikir bertengkar itu tidak baik-baik. Bertengkar itu baik, tapi kamu harus sepakat. Bertengkar untuk sepakat, jangan bertengkar untuk tidak sepakat. Jadi kalau kamu bertengkar jadi tidak sepakat, kamu harus berbahagialah orang yang saudara, mencari kebenaran. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kalau kamu sampai bertengkar untuk tidak sepakat, ya, maka kamu bertengkarlah untuk sepakat. Sehingga kamu tahu kalau kamu sedang mencari sepakat, maka kamu harus saling merendahkan dirimu. Ketika semua itu terjadi nanti, maka berbahagialah, benar-benar kamu adalah orang-orang yang diberkati suami istri ini. Loh, saya dengan Anda juga sama kesaksian, saudara ya, biasa ya. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Saya dengan anak, apakah hidup kami berkekurangan? Kami nggak pernah berkekurangan. Sekali kami pernah bangkrut, sampai nggak punya apa-apa, pernah. Ya, tetapi itu hanya sepenggal hidup kami. Yang kita menikah sudah 27 Februari, besok 27 tahun, saudara, saya menikah sama anak. Pernah kita miskin, saudara, tapi hanya sepenggal saja dari hidup kami, hanya beberapa bulan. Ya, karena bangkrut. Tapi sisanya kami hidup berkelimpahan. Dalam kemiskinan, dalam kelimpahan, sama-sama bisa bertengkar. Bisa ribut sama. Bisa ribut. Tetapi ya sejak 2015, 2016 saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, 2013 ya saya ketemu Tuhan. Ya dulu saya, apalagi saya ini ya, saya ini kan orangnya temperamen, saudara. Anak itu orangnya lemah lembut diem. Jadi saya itu bisa apa-apa jadi bertengkar tuh, gara-gara dia terlalu diem. Karena saking diemnya, jadi nggak komunikatif, ya saudara. Selalu salah paham. Apa saja bisa jadi bertengkar karena salah paham. Apa saja bisa jadi bertengkar. Nah ini, lihat, karena moodnya lagi jelek. Nah, saudara, dulu saya nggak menyadari kalau moodnya saya itu sering berubah. Ya, hati-hati saudara. Anda yang punya mood sering berubah. Ya, hati-hati. Anda sering marah gara-gara Anda bad mood. Hati-hati saudara. Jangan keluargamu selalu patelenan, kasihan. Jadi kalau kamu bad mood, jangan kamu hajar ke istrimu, suamimu, anak-anakmu, mertuamu. Kalau kamu lagi bad mood, saudara ya, kamu harus menyingkir. Kamu tahu moodnya lagi jelek. Masuk kamar, memuji Tuhan, berdoa. Ya, saudara ya, belajar. Nah, seringkali bad mood itu kamu tidak menyadari, kamu harus kenali kapan saatnya bad mood ya kamu, supaya kalau kamu bertengkar, bukan karena bertengkar karena bad mood, itu bertengkarnya benar-benar sia-sia dan tidak produktif. Dan jangan pernah kamu lakukan bertengkar karena bad mood. Begitu kamu sadar, oh, stop, aku lagi bad mood. Aku nggak benar, aku salah. Diam dulu ya. Pause dulu nih pertengkarannya nih. Karena memang mood kamu lagi tidak baik untuk ngomong dari bertengkar. Kamu harus kenal itu supaya pertengkaran kamu sehat. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kamu tahu, walaupun kamu yakin kamu benar, tapi stop karena moodnya kamu lagi nggak benar.
Jangan setiap waktu kamu selalu siap untuk bertengkar. Jangan. Setiap waktu kamu harus siap untuk berhenti dari pertengkaran. Sama dengan anak begitu ya. Sekarang begitu saya lagi sebentar, jangan lanjutin. Stop. Itu saudara ya. Nanti bertengkar. Stop. Gitu. Terus kami bertengkar. Kalau kita sudah beres ya, kita debat, kita ngomong ya. Tapi setelah itu diam, yang udah diam. Kalau sudah terlalu panas nggak setuju, diam. Lalu bagaimana? Ya sudah diam kan. Sekalipun saya pinter, tetapi istri saya harus didengarkan. Walaupun saya yang benar, saudara, tetapi benar itu tidak harus selalu benar. Jadi saya biarin salah, nggak apa-apa. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jangan takut, saudara ya, walaupun selama salah itu tidak membahayakan jiwa dan raga. Artinya jangan sampai masuk jurang. Tapi kalau cuma salah-salah, ya nggak apa-apa, jalanin saja. Sama-sama, cuma dikasih pengertian. Nanti begini, kok siap ya. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita jalanin. Jangan kesal juga, nggak apa-apa. Jalanin sama-sama. Karena kan sebenarnya kan kita tidak tahu yang benar, yang paling benar. Kita mungkin benar, tapi yang paling benar kita nggak tahu. Seringkali yang salah itu yang benar. Yang menurut kita salah. Bukan karena istri saya lebih pintar, bukan. Tetapi karena saya kurang sedikit cara berpikirnya, dan istrinya juga tidak tahu kalau itu nanti bisa jadi benar. Ya, saudara ya. Itulah sebabnya berbahagialah, diberkatilah orang-orang yang lemah lembut, yang selalu rendah hati. Bertengkar pun manggilnya tetap sayang. Bertengkar pun manggilnya tetap cinta. Bertengkar pun manggilnya tetap ai. Ya, saudara ya. Bertengkar pun manggilnya tetap Hani. Jangan bertengkar terus kamu panggil, Doko oleh Bagong. Saya punya kerabat, istri selalu manggil suaminya itu Kisut, saudara ya. Karena istrinya umurnya jauh. Kisut itu maksudnya tua, itu kasihan sekali. Jangan, saudara, kamu tidak boleh panggil yang jelek kepada suamimu, walaupun itu lucu. Panggil yang positif. Karena suatu ketika yang jelek itu tidak baik, saudara, dalam pertengkaran. Jadi dalam pertengkaran, selalu kamu panggil dengan panggilan yang penuh cinta. Sehingga dalam pertengkaranmu, selalu ada cinta di situ. Selalu ingat bahwa aku sayang kamu. Nanti pertengkaran baik. Kenapa saya lagi cerita bahagia ini, saudara? Karena kalau kamu suami istri sepakat, maka kamu akan diberkati. Ini ya, Matius 8+1, 9 bahagia ya. Kalau dilakukan suami istri, kamu itu akan kaya raya, gemah ripah, tata tentrem, kata raja lo Cinawi, saudara. Gemah ripah lo Cinawi, tata tentrem, kata raja. Ya, kamu akan baik hidupmu nanti. Gampang enggak? Gampang. Sudah dikasih tahu teorinya, gampang banget. Yang buat susah apa? Ego Anda. Yang buat susah apa? Sombong. Sombong itu berarti gampang. Ya udah, begitu kamu sombong langsung berhenti aja, situ stop. Turun. Tapi kan maunya diterusin kan? Jangan. Kamu lagi egonya lagi tinggi. Stop. Jangan diterusin. Ya, jangan diterusin. Ingat, dia bukan musuh. Ingat, kamu tidak perlu pamer hebat sama dia. Dia tahu kamu hebat. Dia tahu kamu sangat mencintainya. Ya, saudara ya. Lakukan di dalam banyak hal. Maka kamu akan diberi berkat yang luar biasa. Berbahagialah. Ya, bahagia itu sederhana. Salam dari Yordania. Besok saya masih dalam pesawat ya. Hari Kamis saya sudah nyampe Belanda. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Hari ini saya lagi di Petra, mau lihat sejarah ini ya, Paran ya, saudara ya, Nabatean. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nanti hari Minggu kita cerita tentang gereja lagi ya, saudara ya, dan sharing sedikit tentang perjalanan ini. Haleluya.